teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 8 atas nama Askia Aulia dan saya sendiri, Anastasia Puspitaufik, akan mempresentasikan makalah kami mengenai 7 strategi pengembangan kreativitas pada AUD. Baik, langsung saja ke materi pertama. Yang pertama, pengembangan kreativitas melalui menciptakan produk hasil karya. Pengembangan kreativitas pada anak melalui kegiatan hasta karya ini memiliki posisi penting dalam berbagai aspek perkembangan anak. Tidak hanya kreativitas yang akan berpartisipasi untuk berkembang dengan baik, tetapi juga kemampuan kognitif anak. Dalam kegiatan hasta karya, setiap anak akan menggunakan imajinasinya untuk membentuk sesuatu bangunan atau benda tersebut sesuai dengan khayalan. Yang kedua, pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan di angan-angan atau menciptakan gambaran-gambaran atau lukisan, karangan, dan sebagainya. Pribadi yang lebih baik dan bisa. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang dalam sumber yang sama. Imajinasinya dapat pula diartikan sebagai khayalan. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, yaitu pengembangan kreativitas melalui eksplorasi. Kegiatan eksplorasi adalah penjelajah lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber alam yang terdapat di tempat itu. Eksplorasi dapat pula dikaitkan sebagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dalam situasi yang baru. Kegiatan eksplorasi akan memberikan kesempatan pada anak untuk memahami dan memanfaatkan oleh jelajahnya berupa yang pertama, wawasan informasi yang lebih luas dan lebih nyata. Yang kedua, menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sesuatu telah ataupun baru diketahuinya. Yang ketiga, memperjelas konsep dan keterampilan yang telah dimilikinya. Yang keempat, memperoleh pemahaman penuh tentang kehidupan manusia dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Yang kelima, memperoleh pengetahuan tentang bagaimana memahami lingkungan yang ada di sekitar serta bagaimana memanfaatkannya. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan kreativitas melalui eksperimen. Metode eksperimen banyak dihubungkan dengan metode pemecahan masalah antara lain dengan menggunakan laboratorium. Dan pada umumnya berkenaan dengan pelajaran sains. Melalui eksperimen, anak akan terlatih mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir logis, senang mengamati, meningkatkan rasa ingin tahu, dan kekaguman pada alam ilmu pengetahuan dan Tuhan. Melalui eksperimen pula anak dapat menemukan ide baru ataupun karya baru yang belum pernah mereka temui. Baik, selanjutnya. Yang kelima, yaitu perkembangan kreativitas melalui proyek. Musli Shaton menyatakan bahwa metode proyek merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak pada persoalan sehari-hari yang harus dikerjakan secara berkelompok. Piaget mengatakan bahwa kita tidak dapat mengajarkan tentang suatu konsep pada anak secara verbal. Namun, kita dapat mengajarkan jika menggunakan metode yang didasarkan pada aktivitas anak. Demikian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Askia Aulia. Kepada Askia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Tasya. Materi selanjutnya ada manfaat dari metode proyek baik ditinjau dari pengembangan pribadi, sosial intelektual, maupun pengembangan kreativitas. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan pengalaman kepada anak dalam mengatur dan mendistribusikan kegiatan. Kedua, belajar bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Ketiga, memupuk semangat gotong royong dan bekerja sama di antara anak yang terlibat. Keempat, mampu mengeksplorasi bakat, minat, dan kemampuan anak. Dan yang kelima ini memberikan peluang kepada setiap anak, baik individu maupun kelompok, untuk mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya.
Yang keenam ada pengembangan kreativitas melalui musik. Musik adalah aktivitas kreatif seorang anak yang kreatif, di antara lain pada rasa ingin tahu, sikap ingin mencoba, dan daya imajinasinya. Wujud sesuatu yang kreatif disebut pula kreativitas. Kegiatan kreativitas di bidang musik bertujuan memantapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan musik yang diperoleh antara lain. Yang pertama itu ada yang melatih kepekaan dan rasa emosi, melatih mental anak untuk mencintai keseleraan, keharmonisan, keindahan, dan kebaikan. Kedua, mencoba dan memilih alat musik yang sesuai untuk mengungkapkan isi hati atau maksud pikiran atau perasaan. Tiga, meningkatkan kemampuan mendengar pesan dan menyalaras gerak musik yang didengar. Yang ketujuh ini terakhir ada mengembangkan kreativitas melalui bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. 3 fungsi utama bahasa pada anak, yaitu yang pertama menirukan ucapan orang dewasa, kedua membayangkan situasi, terutama dialog, yang ketiga mengatur permainan. Cukup sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kasia. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf Bapak, apa langsung ke sesi tanya jawab atau ada tambahan dari Bapak terlebih dahulu? Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Kreativitas itu perlu dikembangkan dan bagaimana cara mengembangkan kreativitas melalui bahasa. Jadi kreativitas itu sangat penting di dalam kehidupan, khususnya pada seorang anak usia dini, karena dapat membuat manusia lebih produktif. Selain itu dapat meningkatkan kualitas hidup, serta dapat mempermudah mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Anak-anak harus diberikan kemampuan kreativitas itu sejak kecil, karena dapat memiliki keterampilan khusus. Nah, keterampilan yang dibuat tidak hanya dari barang baru. Di sini anak-anak dapat diajarkan mengolah kreativitas dari barang bekas. Nah, kalau untuk contoh dari bahasa anak sendiri itu, misalnya dapat menceritakan dongeng kembali, kisah yang sudah didengarkan, terus berbagai pengalaman, selanjutnya mengarang cerita atau puisi.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Tasya boleh menambahkan. Terima kasih. Baik, saya izin menambahkan untuk yang pentingnya kreativitas. Mohon maaf, yang kreativitas itu perlu dikembangkan. Kalau menurut saya sendiri, kreativitas kan sangat penting untuk dikembangkan karena kreativitas dapat meningkatkan prestasi akademik. Sehingga semakin tinggi kreativitas yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula prestasi akademik yang diraih. Dari beberapa penelitian tentang kreativitas menunjukkan bahwa kreativitas sangat penting untuk dikembangkan karena kreativitas memegang pengaruh penting dalam kehidupan seseorang. Maka dari itu, kreativitas perlu dikembangkan sejak dini. Bagaimana Saudari Maulida? Baik, terima kasih atas jawabannya, Tasya ataupun Askia. Lebih rincinya ini, kalau eksperimen itu untuk memecahkan suatu masalah, tetapi kalau proyek sesuatu yang sedang dikerjakan. Nah, contoh-contohnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Tasya. Terima kasih. Bagaimana kami ya? Ya, baik. Terima kasih. Insya Allah sudah jelas.
untuk pertanyaannya dari Kak Aulia, bagaimana cara menangani sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pengembangan kreativitas anak? Jika dilihat dari banyaknya strategi yang sudah disebutkan. Guru keterampilan mempunyai sikap kreativitas dalam pembelajaran praktek. Hal tersebut dilakukan dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana. Sikap guru yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan melihat masalah. Mengajarkan keterampilan kreatif saat menghadapi masalah untuk memunculkan gagasan baru sebagai pemecahan masalah. Pengetahuan dan pengalaman dapat menjadi pemecah masalah sehingga pembelajaran tetap berlangsung. Yang kedua, kemampuan guru menciptakan ide. Kemampuan guru menciptakan ide dapat disimpulkan bahwa guru termasuk dalam kategori kreatif dalam menciptakan ide dalam pembelajaran keterampilan, menciptakan ide atau gagasan dalam usaha mencapai keberhasilan belajar, terutama dalam pembelajaran keterampilan di sekolah. Dan yang ketiga yaitu terbuka dalam hal baru. Guru terbuka terhadap hal-hal baru dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana pembelajaran keterampilan di sekolah. Ini menunjukkan bahwa guru keterampilan selalu berusaha mengembangkan diri terutama dalam aspek pembelajaran di sekolah. Informasi didapat dari berbagai sumber seperti internet, buku, pengalaman, dan melakukan eksperimen sebelum memberikan pembelajaran kepada anak. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana Saudari Aulia atau ada yang ingin ditambahkan oleh Askia? Baik, terima kasih banyak, Kak. Iya, Kak, mungkin mau ditambahkan? Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit. Mungkin dengan cara guru harus mempunyai kreativitas yang banyak untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana. Jadi bahwa keterbatasan sarana prasarana tidak menjadikan halangan untuk mengoptimalkan pembelajaran pendidikan yang mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tersebut. Itu saja, Aulia. Oke, terima kasih banyak Kak Askia atas tambahannya. Mungkin untuk Pak Akbar bisa menambahkan atau mengoreksi, Pak. Oke, baik. Thank you ya. Ini suara saya terdengar nggak? Soalnya agak sinyalnya kurang bagus. Terdengar nggak suara? Dengar Bapak. Dengar Pak. Pecah atau jelas? Jelas Bapak. Jelas ya. Jelas. Ya. Tadi sudah dijelaskan terkait tentang kreativitas anak usia dini ya. Jadi pertanyaannya bagus. Ada yang namanya model pembelajaran secara eksperimen, kemudian project gitu ya. Sebenarnya kalau untuk eksperimen sama project itu beda-beda tipis ya. Dan ini adalah salah satu model pembelajaran yang sangat disukai anak-anak gitu ya. Saya ambil contoh gini, karena kan biasanya ketika anak itu dikasih eksperimen gitu ya, bereksperimen atau bermain membuat project, itu senangnya luar biasa gitu ya. Anak saya aja ketika di rumah bilang, aku mau eksperimen misalkan membuat apa gitu ya. Nah, jadi mereka itu sangat senang. Itu sangat senang ketika bereksperimen. Silakan nanti kira-kira eksperimen apa saja yang bisa diterapkan di anak usia dini
itu apa-apa saja, nanti kalian bisa pikirkan tuh. Jadi nanti ketika kalian terjun langsung mengajar TK atau PAUD atau PIAUD gitu ya, kalian sudah tahu kira-kira kalian mau bereksperimen apa gitu ya. Dan banyak sekali contoh-contoh eksperimen atau project yang bisa dilakukan pada anak usia dini. Kalian nanti lihat aja di YouTube atau di internet gitu ya, aja di googling saja. Itu banyak sekali contoh-contoh eksperimen atau contoh-contoh project gitu ya, banyak sekali di situ contoh-contohnya ya. Dan memang kan karakter dari si anak ini kan mereka tuh belajar sambil bermain gitu ya. Jadi bermain sambil belajar. Jadi mainnya mereka itu ya belajar. Mainnya anak-anak itu ya belajar. Ya. Jadi memang itu sudah jadi hal yang harus kita pahami. Jadi anak usia dini gitu ya. 4 sampai 7 tahun itu ya memang bermain sambil belajar. Mainnya mereka ya belajarnya mereka gitu ya. Makanya kita harus sekreatif mungkin gitu ya. Ciri-ciri anak usia dini yang kreatif itu seperti apa, kemudian model pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas anak itu seperti apa, itu sebelumnya sudah kita bahas gitu ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Jadi nanti tinggal dibaca saja gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini saya coba lihat pertanyaannya lagi. Apa perbedaan pengembangan kreativitas melalui eksperimen dan pengembangan kreativitas melalui proyek? Bedanya gitu ya. Bedanya tadi sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya beda-beda tipis ya antara eksperimen sama proyek. Kemudian bagaimana cara menangani sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam mengembangkan kreativitas anak? Jika dilihat dari banyaknya strategi yang sudah disebutkan. Kalau medianya itu kurang memadai untuk melaksanakan pembelajaran pengembangan kreativitas anak gitu ya, kalau sarana dan prasarananya kurang memadai, ya kita harus membuat sendiri gitu ya. Jadi kan kalian sudah dapat belum mata kuliah OPEC ya? Apa sih? OPEC apa tuh yang tentang permainan-permainan itu apa namanya? Belum pernah sih Pak. Belum pernah ada di matkul. Belum dapat ya? Belum Bapak. Nanti kalian apa tuh? Ada namanya mata kuliahnya. Kalau tentang permainan-permainan gitu. Jadi kalian membuat alat permainan manual sendiri. Alat peraga sendiri. Namanya apa gitu saya lupa. Ada yang ingat nggak? Maksudnya ada yang tahu nggak? Kalian pernah disuruh buat alat peraga, alat permainan sendiri nggak? APK, Pak. APK. APK. Apa? APK. Iya, APK ya. Apa kepanjangannya? Alat peraga. Kayaknya tuh. Kreativitas. Ya itu. Pokoknya itu. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau memang sarana dan prasarana dari sekolah itu tidak memadai, ya kita buat sendiri alat peraganya. Ya. Permainannya kita buat sendiri. Alat eksperimennya kita buat sendiri. Gitu ya. Jadi si guru yang menyiapkan. Kalau memang dari pihak sekolahnya itu sarana dan prasarananya tidak memadai, tidak ada, ya maka kita yang harus kreatif, kita yang membuat sendiri gitu ya. Seperti itu. Karena kan di kampus sendiri, di kuliah sendiri itu sudah diajarin gitu ya. Nanti kalian akan diajari. APK itu akan ada mata kuliahnya nanti. Seperti itu ya. Itu jawaban terkait tentang pertanyaan tadi sarana dan prasarana. Ada lagi nggak pertanyaan yang belum terpuaskan gitu? Kita diskusikan di sini. Ada lagi nggak?
Dari saya sudah cukup, Bapak. Mungkin ada teman-teman yang lain? Cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup penjelasan dari teman kalian dan dari saya sudah cukup, ya sudah. Ada lagi yang mau didiskusikan nggak? Temanya apa hari ini? Tadi saya lupa. 7 strategi, Bapak. 7 strategi pengembangan kreativitas pada anak usia. Ya. Itu di buku ada ya materinya ya. Jadi di buku yang tempo hari saya kirim itu lengkap sekali itu. Lengkap sekali. Jadi semua materi kita ada di satu buku itu. Jadi kalian cukup baca saja. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir gimana? Kalau cukup mungkin. Oh ya, kalau memang sudah cukup, ya sudah ya. Berarti saya kembalikan deh ke pemakalah ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya pikir cukup. Dan untuk UTS-nya kemarin belum saya cek ya. Nanti insya Allah hari ini kalau nggak besok baru saya cek ya hasil UTS kalian. Oke. Saya kembali ke pemakalah deh, silakan. Kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, silakan. Mau ditutup atau mau seperti apa? Silakan. Saya kembalikan ke pemakalah. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin kami saja, Pak. Terima kasih Bapak dan teman-teman yang sudah menyimak dan bertanya. Kami akhiri makalah hari ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillah.